Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ Miss Catherine, ya kan? Ini udah berapa hari ya aku nggak bikin konten ya, karena seperti yang kalian ketahui, aku sekarang sendiri tanpa asisten sama sekali. Sekarang itu bener-bener yang aku tuh syuting sendiri, ngedit sendiri, apa-apa sendiri. Memang resikonya atau konsekuensinya lebih capek gitu. Jadi aku istirahatnya juga lebih banyak karena semua bener-bener aku lakuin sendiri. Kenapa? Sebenarnya ada benang merahnya sih dari yang mau aku bahas ini gitu. Jadi udah bukan rahasia umum lagi kalau sekarang itu aku emang udah jomblo dan belum dapat lagi pendamping gitu. Ya memang karena aku seorang transgender juga, dan juga pernah aku bahas kan kalau market aku itu adalah cowok normal, bukan cowok gay atau cowok biseksual gitu. Jadi berderetnya juga sama wanita gitu. Jadi marketnya itu menyatunya tuh dengan wanita. Sedangkan ya nggak bisa dipungkiri, aku juga harus akui bahwa bisa disebut terbelakang iya gitu, karena aku seorang transgender gitu. Tapi ya aku terus berusaha untuk punya kualitas di luar kekurangan aku gitu. Ya seperti aku berusaha untuk meningkatkan karir, menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang entertainer. Dan sekarang ini dari pembahasan awal tadi sebenarnya ada garis merahnya. Kenapa aku sekarang itu nggak pakai asisten lagi, sedangkan kalian tahu kan sebelumnya aku punya asisten dan itu berjalan 1 tahun. Semenjak kemarin pas lebaran itu dia nggak balik lagi dan aku juga nggak bisa maksa karena mungkin dia punya pilihan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Dan ya udah gitu, aku juga aku juga bukan tipikal orang yang suka memaksakan gitu, apalagi dia manusia gitu, maksudnya dia punya hak untuk memilih gitu. So ya udahlah gitu. Dan sekarang ini aku jujur ya, maksudnya tuh kalau misalnya dibilang repot-repot karena aku sendiri gitu, aku nggak punya asisten iya gitu, karena aku menjalani semuanya tuh sendiri gitu. Cuman di sisi lain gini, seperti yang kalian ketahui juga gitu, sebelum aku punya asisten aku menjalani semua sendiri. Mulai dari apapun itu tuh aku nggak pernah yang menjalani sesuatu aku nggak bisa bidang tersebut gitu. Contoh kan suka ada maksudnya seorang YouTuber yang dia hanya tahu syuting doang. Ya maybe dia punya materi yang lebih atau berasal dari keluarga yang berada gitu. Beda dengan aku yang semua itu ya aku jalani itu benar-benar dari nol dan hasil jeripayah aku sendiri gitu. So aku tuh kalau mau menjalani sesuatu tuh ya aku yang memulainya gitu. Jadi aku bisa melakukan semua sendiri gitu. Jadi dari pembahasan awal dulu, kenapa aku nggak mau punya asisten, karena jujur ya, maksudnya tuh kan konteksnya ini adalah seorang karyawan ya gitu. Banyak pertimbangan buat aku, apakah dia itu jujur atau enggak gitu, masalah kejujurannya seperti apa, wataknya seperti apa, pola pikirnya gimana, karakternya gimana gitu. Sedangkan aku itu tipikal orang yang nggak mau debat, apalagi yang namanya bertengkar di dalam circle aku gitu. Jadi berdebat aja aku nggak mau gitu. Jadi aku tuh pingin dia tuh nurut apa yang aku bilang gitu. Sedangkan dia itu harus punya, bukan hanya sekedar bekerja atau mengerjakan sesuatu just for money gitu, tapi seperti yang aku lakukan. Kalau misalnya aku melakukan sesuatu itu gitu, aku tuh pingin sesuatu ini berkembang gitu. Dan kalau misalnya dipegang karyawan itu, contoh seperti editing kayak gitu-gitu, aku pengen yang perfect, walaupun istilahnya dengan peralatan seadanya dan apapun seadanya, tapi bisa kalian lihat sendiri gitu, seperti yang di video yang terakhir kemarin itu bener-bener aku yang edit sendiri semuanya gitu. Contoh dari efek, terus segala macamnya tuh bener-bener aku pengen perfect gitu. Terus juga kalau misalnya punya asisten tuh belum lagi, aduh banyak pertimbangan deh. Dan juga materi ya, aku kan materi itu aku masih faktor sendiri gitu. Dan kalau misalnya dia nggak punya visi misi yang sama dengan aku gitu, dia tuh ya yang ada duit aku bakal habis gitu, entah itu beli apa gitu. Sedangkan ya pasti masuk akal gitu dia bilang untuk beli apa gitu, tapi
kalau misalnya nggak satu visi misi sama aku, yang ada duit aku habis gitu. Maksudnya habis dengan hal-hal yang belum seharusnya untuk seperti itu gitu. Paham gak sih apa yang aku maksud gitu? Dan semenjak aku sendiri tuh duit aku lebih hemat gitu istilahnya. Kalau misalnya aku istirahat juga nggak ada pengeluaran, dan juga aku juga bisa menghematnya tuh benar-benar ya gimana aku sendiri gitu. Paham gak sih? Jadi benar-benar banyak pertimbangan gitu, banyak pertimbangan kenapa aku sekarang belum punya asisten gitu. So kenapa aku sekarang masih sendiri? Waktu itu kan maksudnya sendiri, belum punya pendamping atau pasangan ya. Seperti yang kalian ketahui, sebelumnya kan aku punya pasangan yang Chinese itu kan, yang kalian lihat di konten-konten sebelumnya gitu kan. Nah, nggak lama aku putus dari dia, aku punya, maksudnya datang lagi seseorang yang bayarin apartemen ini gitu kan, yang bayarin apartemen ini setahun dan biayain isi apartemen ini gitu. Nah, cuman nggak lama dari situ gitu, nggak lama dari aku pindahan itu, dia dijodohin gitu. Dia dijodohin sama, jadi gini, dia itu kerja di perusahaan papahnya gitu. Dia kerja di perusahaan papahnya, dan keluarganya itu ngejodohin dia dengan partner, jadi punya perusahaan juga kan. Itu kan si orang tuanya punya perusahaan, punya temen yang punya perusahaan juga, punya anak, dijodohin gitu. So dia tuh, aku paham banget gitu, bukan dia nggak cinta sama aku, selain keadaan aku seperti ini gitu, terus juga dia kerja di perusahaan papahnya. Mungkin kalian, sebagian dari kalian bakal memahami gimana kondisinya gitu, dan aku sangat memahami sekali. Dan dia juga orang, maksudnya anak yang baik gitu, anak yang baik, terus juga karakter dia juga, oh my god, aku aja sampai bilang dia tuh laki-laki idaman buat aku gitu, karena udah fisiknya keren gitu, tinggi, wajahnya ganteng, karakternya juga kalem. Terus kalau misalnya dia, ya seperti yang kalian lihat, dia ngeluarin waktu awal pertama dia jadian sama aku aja, dia ngeluarin 40 juta tuh, 45 juta tuh dia cuma-cuma, nggak ada tuntutan apapun gitu. Nah, makanya ya aku kalau dibilang sedih ya sedih gitu, tapi ya aku juga nggak bisa apa-apa, dan aku sangat memahami kondisinya seperti apa gitu. Dan yang ada aku tuh meluk dia dan thank you so much gitu maksudnya. Tapi ya aku masih komunikasi sama dia, masih sampai sekarang gitu. Cuman kalau merasa memiliki ya enggak, karena kondisinya juga udah kayak gitu, kondisinya seperti itu. Dan ya status aku sekarang single gitu, dari semenjak waktu itu. Dan udah hitungan berapa bulan ya, hampir, karena kan dari waktu aku pindah tuh belum sebulan kali ya, atau udah sebulan lewat gitu. Aku ya hitungan aku 4 bulan lebih ke belakang lah gitu, aku ngejomblo gitu. Ya dari Instagram, YouTube gitu, banyak banget yang ngedeketin aku gitu. Ya bukannya aku so cantik, tapi memang dibilang banyak banget enggak, tapi ya banyak lah gitu, dari yang seperti apa sampai yang seperti apa gitu. Cuman di sini aku punya pertimbangan sendiri, yaitu gini loh. Ini aku bicara secara terbuka ya. Sekarang posisi aku itu, aku seorang transgender gitu. Aku seorang transgender, dan aku wajib untuk kalau kasarnya tuh ya kayak banyak duit gitu, dan itu kewajiban. Kenapa? Karena ya aku bukan terlahir sebagai wanita yang kalau misalnya udah tua tinggal pakai kerudung, terus berstatus sebagai wanita solehah, terus dinikahin sama seorang pria gitu. Yang ada, bisa kalian lihat realitanya sendiri, kalau misalnya seorang transgender udah tuanya nggak punya apa-apa, ya yang ada diinjak, dianggap sampah, dan matinya juga mengenaskan gitu. Maksudnya tuh ya aku berbicara sesuai realita gitu kan. Makanya aku wajib banget sukses gitu ya. Makanya aku tuh banyak pertimbangan untuk untuk punya seorang kekasih lagi, atau punya seorang pendamping lagi gitu. Selain yang aku awal banget tadi aku bilang,
market aku adalah cowok normal dan keadaan aku seperti ini. Dan juga gini, aku tuh sebenarnya punya dua option ya, untuk kriteria pasangan aku sendiri gitu. Pertama, aku nggak mempermasalahkan fisik, mau dia fisik kayak gimana, mau pendek istilahnya, mau kulit gelap, terus juga mau wajahnya nggak cakep, terus juga mau kayak gimana pun, tapi punya materi yang sangat berlebih dan minimal istilahnya bisa biayain aku sekitar 30 juta atau minimal 25 juta sebulan gitu. It's okay gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau misalnya di bawah itu ya aku bisa cari sendiri gitu. Benar nggak sih? Gitu. Kenapa aku membatasi maksudnya nominalnya itu? Karena kalau misalnya aku berhubungan ya aku harus benar-benar only for you gitu. Benar-benar cuma buat kamu gitu, dan aku nggak berhubungan dengan laki-laki manapun lagi, dan aku nggak menerima materi dari laki-laki lain gitu. So ya makanya aku ada standar nominal sendiri gitu. Cuman kalau misalnya dia cakep gitu ya, dia cakep gitu, dia cakep dan yes keren lah gitu, tinggi, terus wajahnya juga cakep, posturnya juga bagus gitu, terus istilahnya dia cuman bisa biayain minimal 10 juta, still it's okay, cuman dengan catatan harus bisa dipublish gitu, cuman aku nggak akan berhubungan dengan laki-laki lain lagi gitu. Jadi 10 juta satu bulan bisa dipublish, dan aku nggak akan berhubungan dengan laki-laki lain lagi atau laki-laki manapun lagi, tapi dengan catatan yaitu minimal 10 juta, wajah ganteng, postur bagus, tinggi, keren gitu, dan bisa yang tadi gitu. Jadi ganteng, punya fisik itu, terus bisa di publish dan minimal 10 juta gitu. Kalau yang 30 sampai 25 juta minimal itu aku nggak mempermasalahkan fisik, dan nggak dipublish pun no problem gitu. Jadi benar-benar yang kasarnya tuh aku jadi simpenan gitu, no problem gitu. Tapi ya minimal 25 juta gitu minimal, dan nggak dipublish pun nggak apa-apa gitu. Nah, berarti optionnya 3 ya, bukan 2. Dan option ketiga, dia keren, ganteng, wajahnya ganteng, terus tinggi, badan bagus, ya posturnya bagus gitu. Nggak ada uang sama sekali, no problem gitu. Nggak ada uang sama sekali, no problem, dan nggak ngebiayain aku sama sekali, no problem. Tapi dengan catatan itu, nomor 1, fisik harus bagus gitu, wajah ganteng, postur bagus, badannya bagus, tinggi, keren lah gitu. Terus juga yang kedua, karakter, pola pikir, terus perilaku dan lain-lainnya itu cocok sama aku, dan setia juga gitu. Dan catatannya dia ya setia itu sama aku, terus nggak neko-neko ya, nggak neko-neko, apalagi looking manis sama aku gitu. Bener-bener aduh, jauh-jauh deh kalau kayak gitu. Maksudnya tuh udah untung banget gitu, gua nggak nuntut duit sama lu gitu ya kan. Nah, bener-bener yang nggak neko-neko, terus nggak jauh-jauh dari morotin lah gitu. Bener-bener yang jatuh cinta sama aku, tergila-gila sama aku, dan sama kamu aja aku udah bersyukur gitu, dan kamu nggak nuntut duit aja udah bersyukur gitu, dan bisa dipublish gitu, seperti itu. Jadi kenapa sih kakak, maksudnya tuh kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih harus seperti itu, ya sekarang realita aja gitu, maksudnya realistis aja sekarang. Kalau misalnya maaf kata ya, dia laki-laki misalnya ganteng, terus nggak ada duit sama sekali, terus nggak bisa dipublish,
lu mau ngapain? Mohon maaf, mau ML gratis gitu. Aduh, jauh-jauh deh. Mohon maaf, maksudnya tuh aku sangat menghargai diri aku sendiri, dan aku merasa meskipun kualitas aku belum besar gitu dan belum seperti apa, tapi aku merasa aku punya kualitas, dan aku nggak mau ngobrol kualitas aku sendiri. Dan aku aku sangat menghargai diri aku sendiri gitu. Jadi mohon maaf gitu, aku nggak mau. Terus kenapa sih Kak yang tadi itu maksudnya harus yang ganteng itu harus 10 juta gitu? Ya karena yang tadi itu kan posisinya di atas kan. Aku bener-bener nggak sama laki-laki lain lagi, dan aku setia sama dia. Cuman ya karena dia hanya ngebiayain aku minimal 10 juta 1 bulan, ya harus ada feedback lain dong, yaitu bisa dipublish gitu. Sekarang kalau misalnya istilahnya nggak bisa dipublish, ya udah aja aku yang minimal 25 juta aja, bener nggak sih gitu. Ya bebas sih kalian mau menilainya seperti apa, tapi ya itulah aku punya pertimbangan sendiri gitu. Dan sekarang tuh aku nggak punya asisten lagi tuh, jujur aku tuh pinginnya punya ya aku tuh gini loh guys ya, mungkin aku bisa punya yang pure bener-bener asisten kalau misalnya aku udah punya pendamping antara yang yang option tadi ke satu dan kedua gitu, yang ngebiayain itu kan. Nah mungkin aku bisa bener-bener punya asisten pribadi atau karyawan lagi gitu, karena ya aku udah nggak kesepian lagi. Sedangkan kalau sekarang posisinya aku punya yang pure karyawan, yang ada aku tuh hati aku kesepian, yang ada aku tuh direcokin, tau gak sih gitu. Nah atau kalau misalnya yang pilihan ketiga tadi, yang laki-laki ganteng keren tapi nggak punya duit gitu, ya posisinya aku nggak usah punya asisten lagi gitu, dia otomatis ngebantuin aku juga gitu, seperti itu. Bener nggak sih gitu. Jadi yang dari kemarin banyak yang nanyain sama aku, kakak kenapa sih sekarang maksudnya tuh kok nggak ada pacar lagi? Ya memang aku jomblo gitu, dan kenapa nggak punya pacar lagi, ya inilah kriteria aku gitu. Kalian mau bilang aku so cantik atau kayak gimana, ya memang seperti itu gitu. Kalau ya sekarang kalian mau nanyain apa, aku bisa jawab gitu. Contoh yang tadi aku bilang gitu, kenapa sih Kak harus gini gitu. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain juga, kalian boleh tuliskan di kolom komentar dan aku bakal jawab. Mungkin aku bakal jawab di kolom komentar, atau aku jawab di next konten gitu. Jujur guys, kalau misalnya ditanya, aku kesepian banget gitu. Cuman ya nggak semudah itu gitu. Aku tuh sampai jujur ya, aku tuh sampai buka Tinder, aku tuh buka aplikasi-aplikasi biro jodoh gitu, yang yang banyak gitu laki-laki yang kan, kalau misalnya di Tinder kan, aku kemarin kan pakai premium kan, aku tuh sampai milih-milihin orang yang swipe yes ke aku gitu, dan sampai sekarang belum ada yang kepilih satupun gitu. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang ganteng, terus ganteng, tinggi, keren gitu, terus nggak punya duit. Kamu bisa dipublish nggak? Ya untuk apa gitu, bener nggak sih gitu. Ya kenapa harus dipublish? Terus aku harus bilang gitu sama lu, kan lu nggak punya duit gitu, bener nggak sih gitu. Kan lu nggak nggak punya duit cukup untuk ngebiayain aku, masa aku harus bilang seperti itu sih? Yang ada aku berantem kali sama dia ya kan. Terus ada juga yang banyak gitu, banyak faktornya. Ada yang mohon maaf ya, fisiknya nggak bagus, terus ngebiayain maunya cuman sekian gitu. Ya nggak bisa juga kalau misalnya nominalnya kurang dari yang tadi aku sebutkan gitu,
karena ya banyak konsekuensi yang harus aku jalani gitu. Seperti yang tadi aku udah sebutkan, misalnya dia mohon maaf jelek gitu, terus aku nggak bisa sama laki-laki lain lagi gitu. Terus kalau misalnya ditanya, terus kakak cinta nggak sama dia gitu, yang tadi yang option ke-1 sama option kedua, dengan dia ngebiayain aku, dia ada effort seperti itu, dan aku bisa jatuh cinta sama dia gitu. Dan aku orangnya apa adanya gitu. Maksudnya tuh kalau misalnya aku belum jatuh cinta sama dia, aku bakal bilang gitu, ya jalanin aja, ini proses, aku bakal berusaha untuk mencintai kamu. Dan aku yakin dengan dia ngebiayain aku gitu, dia ya itu adalah effort dia, bakal bikin aku jatuh cinta sama dia gitu. Jadi sekarang udah nggak dipertanyakan lagi, ya aku nyari yang seperti apa gitu. Sebenarnya banyak guys, aku tuh pengen curhat sama kalian ya. Kayak bangun tidur aku tuh pelongo aku sendiri gitu. Terus juga keluar dari kamar juga pelongo sendiri gitu. Terus aku juga beli makanan sendiri, aku masak sendiri, aku makan sendiri, apa-apa sendiri gitu. Ya hati kecil aku pingin gitu punya pasangan yang ada seseorang gitu ya. Tapi ya nggak semudah itu guys gitu. Dan jujur ya, gini, ini kenyataan. Semakin kan aku juga proses ya, maksudnya dari mangkal di jalan, dari levelnya seperti apa. Meskipun aku sekarang belum level yang tinggi gitu, tapi paling enggak dari yang aku mangkal di jalan sampai ke titik sekarang ini aku progres gitu. Aku progres naik gitu. Nah, semakin kita naik itu, kita semakin tahu, semakin ya semakin tahu, semakin peka, dan kayak laki-laki yang modus, yang maksudnya apa gitu, itu aku tuh tahu gitu. Makanya kayak kalau misalnya, makanya sampai detik ini aku belum ada lagi sosok laki-laki yang menjadi pendamping aku itu, karena itu gitu. Aku tahu nih si cowok ini arahnya kemana, maunya seperti apa gitu, terus karakternya gimana, terus juga laki-laki ini gimana gitu. Makanya coba deh kalau misalnya kayak cewek yang dia cantik, terus juga dia punya karir, terus dia lama ngejomblo, pasti alasannya sama gitu. Maksudnya tuh ya karena dia semakin, bisa dibilang dia semakin pintar gitu melihat laki-laki. Maksudnya nggak bisa dibodoh-bodohin sama si cowok-cowok ini gitu, nggak bisa dibodoh-bodohin. Jadi tahu gitu dari gerak-gerik, dari arah dia bicara kemana, pola pikirnya gimana, arah pemikiran dia kemana gitu. Dan ya intinya nggak bisa dibodoh-bodohin deh gitu. Seperti itu guys. Ya aku minta sama kalian ya, mudah-mudahan aku cepat dapat pendamping gitu ya, sesuai dengan kriteria 3 option tersebut. Itu kan sebenarnya nggak benar-benar yang harus kaya gitu. Itu kan ada option ketiga sebenarnya kan, yang nggak punya duit sama sekali, no problem. Cuman ya ada kriterianya juga gitu, harus seperti apa. Bukan aku so perfect, cuman ya sesuai kenyataan. Aku juga maksudnya tuh menghargai diri aku sendiri, dan ya makanya aku bilang seperti itu, maksudnya bilang seperti ini karena ya memang sih untuk seseorang tuh harus sebelum dia punya kriteria seperti apa, dia harus memantaskan dulu gitu ya. Cuman kalau ya sekarang aku ini maksudnya yang nonton ini banyak mulut yang julid, cuman ya intinya aku udah bisa lah berbicara seperti ini sekarang gitu. Kayaknya kalian banyak yang bilang apa sih berbelit-belit. Aku tuh banyak mikir di sini karena
aku nggak bisa mengeluarkan sembarangan pernyataan sembarangan, karena mulut kalian pasti julid gitu, banyak yang ngehujat sama aku. Ya sebenarnya aku juga no problem sih, itu adalah, maksudnya aku juga thank you so much, itu adalah respon dari kalian. Cuman ya aku juga sebisa mungkin untuk menghindari kata-kata yang negatif gitu, karena ya ada masa-masanya kalau misalnya akunya lagi lagi kurang begitu, mood aku kurang begitu ceria gitu, aku tuh bisa drop juga gitu bacanya. Tapi aku harap kalian juga merespon video ini dengan cara komen gitu. Semua yang nonton aku harap mau komen di kolom komentar ini. Dan juga yang belum subscribe aku harap di subscribe, terus juga di like, di share juga. Dan thank you yang udah ngeklik video ini. I love you so much dari aku Miss Catherine. Bye bye.